Halo. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Materi yang akan kita pelajari adalah bab 4 tentang pembangunan perekonomian Indonesia. Fokus pembahasan materi pada bab ini adalah tentang kondisi perekonomian Indonesia pada masa kemerdekaan. Setelah mempelajari materi bab 4 tentang pembangunan perekonomian Indonesia, diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan perekonomian masyarakat pada masa awal kemerdekaan, Orde Baru, dan Reformasi. 2. Menerangkan kerjasama ekonomi antar bangsa. 3. Menelah kegiatan perdagangan dalam perekonomian internasional. 4. Menganalisis perkembangan penduduk Indonesia, dan mendesain pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi. 1. Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia di awal kemerdekaan adalah hiperinflasi atau angka inflasi yang tinggi akibat peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. Selain masalah inflasi, Indonesia juga menghadapi masalah akibat pengepungan secara ekonomis oleh pasukan Belanda. Upaya mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah RI melakukan beberapa tindakan, antara lain sebagai berikut. A. Menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan dari Badan Pekerja KNIP. B. Pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Uang Republik Indonesia, ORI, dan Uang Republik Indonesia Daerah, ORIDA, pada Oktober 1946. C. Membentuk Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946. D. Untuk menembus blokade ekonomi, pemerintah melakukan langkah politis dengan mengirim bantuan beras ke India yang sedang mengalami bahaya kelaparan. E. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. 2. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ada dua masalah yang harus dihadapi negara Indonesia. Pertama, masalah jangka pendek, yakni meningkatnya jumlah uang beredar dan kenaikan biaya hidup. Kedua, masalah jangka panjang, yakni masalah pertambahan penduduk dan tingkat kualitas hidup yang rendah. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah ini, antara lain sebagai berikut. A. Gunting Syafruddin. Kebijakan moneter yang dijuluki Gunting Syafruddin, yaitu nilai mata uang Rp5 ke atas akan dipotong sehingga nilainya menjadi setengah. Dasar kebijakan ini agar jumlah uang beredar di masyarakat berkurang sehingga nilainya menjadi seimbang dengan jumlah barang. B. Program Benteng. Pemerintah berusaha melakukan kebijakan perekonomian yang berkaitan dengan pengusaha. Para pengusaha yang kekurangan modal dibantu pemerintah dalam bidang permodalan dan bimbingan usaha. Gagasan tersebut dituangkan dalam program Benteng yang dimulai bulan April 1950. C. Nasionalisasi perusahaan asing. Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi atau pengambil alihan ekonomi, seperti The Javasche Bank yang dijadikan Bank Indonesia. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastrawamidjo Joe, dibentuk Biro Perancang Negara yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini menyusun rencana pembangunan 5 tahun, RPLT, yang akan dilaksanakan pada tahun 1956 hingga 1961. Tiga. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, struktur ekonomi Indonesia cenderung ke sistem etatisme atau statis, yang menjadikan negara sebagai pusat kekuasaan. Seluruh kegiatan perekonomian Indonesia diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dilakukan di bidang ekonomi. A. Pembentukan Depernas dan Bappenas. Untuk merencanakan pembangunan ekonomi, dibentuklah Dewan Perancang Nasional, Depernas, pada tahun 1959. Depernas berhasil menyusun suatu rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana tahapan tahun 1961 hingga 1969.
Pada tahun 1963, Depernas berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yang dipimpin langsung Presiden Soekarno. B. Pemotongan nilai mata uang. Kekacauan politik dan ekonomi pada awal masa demokrasi terpimpin mengakibatkan inflasi tinggi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 1959 tentang penurunan nilai uang kertas Rp500 dan Rp1.000 untuk memperbaiki perekonomian. Uang kertas pecahan senilai Rp500 dan Rp1.000 diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100. 4. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Kebijakan perekonomian yang ditetapkan pada masa Orde Baru dikelompokkan menjadi program jangka pendek dan program jangka panjang. A. Program jangka pendek. 1. Mengeluarkan beberapa peraturan 3 Oktober 1966, yaitu menerapkan kebijakan anggaran belanja berimbang, mengekang proses ekspansi kredit, penundaan pembayaran utang luar negeri, dan membuka investor serta penanaman modal asing. 2. Mengeluarkan Peraturan 28 Juli 1967 untuk menstimulasi para pengusaha untuk menyerahkan sebagian hasil usaha ke sektor pajak dan ekspor. 3. Menerapkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. 4. Menerapkan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN. 5. Penghapusan seluruh pengendalian devisa sehingga penukaran rupiah dengan valuta asing tanpa rintangan. B. Program jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan pada masa Orde Baru bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu sebagai berikut. 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 4. Pemerintah Orde Baru menyusun rencana yang dikenal Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama atau PJPTI, dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua atau PJPT2. C. Hasil pembangunan. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pada masa Orde Baru memberikan hasil yang baik, antara lain sebagai berikut. 1. Mengurangi inflasi tinggi, hiperinflasi, dari 636% pada tahun 1966 menjadi 9% pada tahun 1970. 2. Mengalirkan investasi asing, 83 juta dolar AS pada tahun 1967, 1988 menjadi 271 juta dolar AS pada tahun 1972. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 1974 hingga 1981, dengan pertumbuhan PDB sebesar 7,7% per tahun. 4. Dalam bidang pangan, khususnya beras. Sejak Pelita I telah disurun prioritas pada bidang pertanian melalui pelaksanaan berbagai program. 5. Pada tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an, terjadi pertumbuhan di sektor industri. D. Krisis ekonomi. Pada tahun 1997, krisis keuangan melanda Asia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan situasi perekonomian Indonesia terus melemah dan makin diperparah dengan perilaku KKN di instansi birokrasi pemerintah dan swasta sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pada tahun 1998, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sekitar 13,2%. Nilai mata uang rupiah dan bursa saham anjlok. Keadaan yang terus memburuk menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Dimulailah gerakan reformasi yang diawali dengan tuntutan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. 5. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto melakukan berbagai kebijakan ekonomi.
Kebijakan yang dilakukan antara lain memisahkan Bank Indonesia dari kendali pemerintah sehingga menjadi lembaga independen, melikuidasi atau membubarkan bank-bank bermasalah, dan mengatur ulang utang swasta. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sejumlah kebijakan dilakukan, salah satunya penguatan pada sektor usaha mikro. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, perekonomian Indonesia mulai membaik. Sejumlah kebijakan dilakukan untuk memperkuat perekonomian Indonesia, seperti penjadwalan ulang utang Indonesia dan restrukturisasi keuangan. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro. Dilakukan pula program bantuan langsung tunai atau BLT, yang bertujuan membantu masyarakat miskin dapat tetap memenuhi kebutuhan dasar. Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI selanjutnya. Menurut BPS, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%.